kita akan menyambut laga yang ditunggu-tunggu, laga yang dinantikan oleh penggemar sepak bola timnas Indonesia menghadapi Lebanon. Ini laga FIFA Matchday terakhir di bulan September yang harus dijalani oleh tim Garuda kita setelah sebelumnya pada tanggal 5 yang lalu kita menghadapi China Taipei atau Taiwan dan kita menang. Ya, dengan setengah lusin gol ke gawang lawan. Tetapi saya pikir karena peringkat Taiwan dengan kita terlalu jauh jaraknya dan kualitas memang kita di atas mereka, artinya oke lah itu pemanasan yang perlu untuk semua pemain-pemain kita, tapi tidak boleh berpuas diri karena lawan Lebanon inilah sesungguhnya yang akan dihadapi oleh pemain-pemain kita di sini. Diuji strategi taktik dari PK. Patrick Kluivert akan kembali memainkan formasi dia ketika melawan Taiwan dengan 4 back di belakang flat, ya mau 4-3-3 atau berkembang dengan fleksibilitas di lapangan menjadi 4-2-3-1. Itu semua tentu ada di otak PK yang dibantu oleh Alex Pastur. Ini asisten dia yang selalu bisa berkomunikasi karena di kepala Pastur lah itu juga semua taktik itu dirancang dengan baik sebelum dibicarakan dengan PK. Dan khusus menghadapi Lebanon, pasti PK dan seluruh asistennya termasuk asisten kunci dia Alex Pastur sudah punya konsep permainan yang baik. Ini yang harus kita tunggu. Yani, tesis dari seorang PK harus dia buktikan secara terbuka di lapangan dengan formasi apapun. Karena seusai laga lawan Taiwan, PK itu berkata di hadapan media ya bahwa dia ingin memainkan lagi pola dengan 4 back belakang. Jadi, mau 4-3-3 lebih attacking tentunya dengan 4-2-3-1 ya. Itu yang akan tergambar melawan Lebanon. Karena pakem kita sebelumnya kan dengan 3 back. Ya, kita bermain dengan 3-4-3. Ya, itu juga sudah tergambar terlihat di zamannya STY sebelum masuk PK. Nah, sepertinya PK ingin mengubah itu. Bermain dengan 4 back. Kemarin Rizky Ridho dan Jordi Amat bermain di belakang sebagai center back. Ya, kita bisa Yakob ada di kanan dan Sain Patinama ada di kiri. Memang kenapa kita harus memperkuat back kita karena kita menghadapi lini serang dari Lebanon yang sangat kuat, ya, sangat baik. Makanya ketika Jai Izas itu diistirahatkan tidak bermain, saya pikir ya oke, Calvin Verdong dan juga Kevin Dix tidak bermain, mereka dibutuhkan tenaga yang oke, yang bagus, lebih fresh, ya, bugar untuk menghadapi laga yang penting menghadapi Lebanon. Pasti perubahan itu ada. Tidak akan mungkin sama di starting 11 menghadapi Taiwan dengan Lebanon. Karena Jai tidak ada waktu itu, Kevin Dix, Calvin Verdong, Ragnar Oratmangun juga tidak bermain, Joy Polipesi juga tidak ada di sana, Tom Hai bermain di babak kedua, ya Justin Hubner juga tidak bermain. Makanya dalam pertandingan melawan Lebanon, pasti mereka ini akan tampil dengan rotasi besar-besaran yang akan terjadi. Karena disinilah tipikal gaya permainan di Timur, ya Asia Timur atau Asia Barat maksud saya, di Timur Tengah, itu yang ada di Irak maupun di Arab Saudi, itu sama, hampir sama dengan gaya permainan yang ada di Lebanon. Ya, makanya waktu itu Kuwait kita mintakan, tapi Kuwait akhirnya membatalkan sepihak itu sebelum Taiwan masuk. Ya, tidak tahu apa yang harus terjadi dengan pengunduran diri itu, tapi memang tipikal seperti ini yang diinginkan oleh Indonesia. Makanya melawan Lebanon ini harus dimanfaatkan dengan baik. Ya, karena ini sudah terakhir. Tidak ada lagi pertandingan FIFA Matchday untuk berikut. Kita harus bertempur di bulan Oktober. Ya, makanya ini harus diselesaikan dengan baik, permainan harus bagus. Nah, untuk urusan taktik itu diserahkan ke PK aja bersama dengan para asistennya. Alex Pastur ada di sana, memain dengan pola apapun, 3-4-3, 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, ya itu terserah, atau 4-4-2, ya bukan suatu hal yang perkara yang perlu saya bicarakan di sini karena itu adalah urusan para pelatih. Tapi yang perlu saya tekankan di sini bagaimana cara bermain kita, konsep bermain dengan baik dalam bertahan atau menyerang. Bagaimana cara kita mencetak gol, memanfaatkan setiap peluang yang terjadi untuk menghasilkan gol. Itu yang
harus dilakukan oleh setiap pemain. Dengan saya Bung Ropan,